Selamat berjumpa adik-adik dengan Tengkueh. Kali ini Tengkueh akan membawakan sebuah dongeng. Dongeng tentang terbentuknya Pulau Weh atau Pulau Sabang. Oke, judulnya adalah Naga Sabang dan Dua Raksasa Selawa. Dongeng ini adalah dongeng tentang kesiapsiagaan bencana. Jadi, setelah adik-adik mendengar dongeng ini, adik-adik dapat memahami tentang kejadian tsunami, dan adik-adik dapat memahami atau mengetahui ciri-ciri akan datangnya tsunami, sehingga adik-adik memiliki kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana tsunami, ya. Baiklah, kita mulai saja ya. Sebagaimana kita ketahui, Indonesia terdapat banyak pulau dan terdapat 5 pulau besar di Indonesia, yaitu Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua. Namun demikian, banyak pulau-pulau lainnya seperti Pulau Bali, Pulau Madura, Pulau Seram, dan lain-lain. Cerita kita kali ini akan berkaitan dengan sebuah pulau, yaitu Pulau Sumatera. Pulau Sumatera terletak di bagian paling barat Indonesia. Baiklah, pada suatu masa saat Pulau Sumatera masih terpisah menjadi dua pulau, yaitu Pulau bagian timur dan Pulau bagian barat. Kedua pulau ini dipisahkan oleh selat barisan yang sangat sempit. Di selat itu tinggallah seekor naga bernama Sabang. Pada masa itu, di kedua belah pulau tersebut berdirilah dua buah kerajaan bernama Kerajaan Daru dan Kerajaan Alam. Kerajaan Daru dipimpin oleh Sultan Daru, berada di bagian timur pulau tersebut. Dan Kerajaan Alam dipimpin oleh Sultan Alam. Berada di pulau bagian barat. Sultan Alam sangat adil dan bijaksana kepada rakyatnya dan sangat pintar berniaga, sehingga kerajaan Alam menjadi kerajaan yang makmur dan maju. Sedangkan Sultan Daru sangat kejam kepada rakyatnya dan suka merompak kapal-kapal saudagar yang melintasi perairannya. Sudah lama Sultan Daru iri kepada Sultan Alam. Dan sudah sering pula dia berusaha menyerang kerajaan Alam. Namun selalu dihalangi oleh naga Sabang. Sehingga keinginannya menguasai kerajaan Alam yang makmur tidak pernah tercapai. Maka pada suatu hari dipanggillah penasihat kerajaan Daru bernama Tuanku Gurkha. Tuanku Gurkha, kita sudah sering menyerang kerajaan Alam, tetapi selalu dihalangi oleh naga Sabang. Coba engkau cari tahu siapa yang bisa mengalahkan naga itu. Perintah Sultan Daru. Yang mulia, naga Sabang adalah penjaga selat barisan. Kalau naga itu mati, maka kedua pulau ini akan menyatu, karena tidak ada makhluk yang mampu merawat penyangga di antara kedua pulau ini selain naga itu. Jelas Tuanku Gurkha. Aku tak peduli
kedua pulau ini menyatu. Aku ingin menguasai kerajaan alam, jelas Sultan Daru. Ada dua raksasa bernama Selawah Agam dan Selawah Ino. Mereka sangat sakti, kata Tuanku Gurkha. Selawah Agam memiliki kekuatan yang sangat besar, sedangkan Selawah Ino mempunyai pedang gelantu yang sangat cepat dan sangat tajam, tambah Tuanku Gurkha. Maka tak lama kemudian datanglah kedua raksasa tersebut menghadap Sultan Daru untuk menyampaikan kesanggupan mereka bertarung menghadapi Naga Sabang. Tak lama kemudian dikirimlah utusan kepada Naga Sabang untuk memberitahu bahwa kedua raksasa itu akan datang bertarung dengannya. Naga Sabang sedih mendengar berita tersebut dan segera menghadap Sultan Alam. Sultan Alam sahabatku, sudah datang orang suruhan Sultan Daru kepadaku membawa pesan bahwa dua raksasa Selawah Agam dan Selawah Inong akan datang melawanku. Jelas sang naga kepada Sultan Alam. Mereka sangat kuat. Aku khawatir akan kalah, kata sang naga. Kalau saja aku terbunuh, maka kedua pulau ini akan menyatu. Bumi akan berguncang dengan kerasnya dan air laut akan surut. Maka suruhlah rakyatmu berlari ke gunung yang tinggi. Karena sesudah itu akan datang benar. Itulah gelombang yang sangat besar yang akan menyapu daratan ini, pesan sang naga. Sultan Alam menitikan air mata mendengar pesan dari naga sahabatnya. Baiklah sahabatku, aku akan sampaikan pesanmu ini kepada rakyatku. Maka pada waktu yang sudah ditentukan, terjadilah pertarungan yang sangat sengit antara Naga Sabang dan kedua raksasa di tepi pantai. Sultan dan rakyat kedua kerajaan menyaksikan pertarungan seru tersebut dari kejauhan. Pada suatu kesempatan, raksasa Selawah Inong berhasil menebas pedangnya ke leher sang naga. Kemudian raksasa Selawah Agam mengangkat tubuh naga itu dan berteriak, "Weh!" sambil melemparkan tubuh naga itu sejauh-jauhnya. Maka tampaklah tubuh naga itu jatuh terbujur di laut lepas. Sejenak semua orang terdiam, kemudian Sultan Alam berteriak sambil melambaikan tangannya ke arah tubuh naga yang terbujur jauh di tengah laut. "Sabang, Sabang, Sabang!" teriak Sultan Alam memanggil sahabatnya. "Wahai Sultan Alam, tak usah kau panggil lagi naga itu, dia sudah mati." "Itu, Ulele," teriak Sultan Daru dari seberang selat sambil menunjukkan ke arah kepala naga Sabang yang tergeletak di pinggir pantai. Tiba-tiba, kedua pulau bergerak saling mendekat dan berbenturan, sehingga terjadilah gempa yang sangat besar. Tanah bergoyang ke sana kemari. Tak ada yang mampu berdiri. Kedua raksasa sakti jatuh terduduk di pantai. Tak lama setelah gempa berhenti, air laut surut jauh sekali, sehingga ikan-ikan bergelemparan di pinggir pantai. Sultan Daru dan rakyatnya bergembira melihat ikan-ikan bergelemparan.
Mereka segera memungut ikan-ikan tersebut, sedangkan Sultan Alam dan rakyatnya segera berlari menuju gunung yang tinggi, sesuai pesan dari Naga Sabang. Tak lama kemudian datanglah gelombang yang sangat besar menyapu Pulau Sumatera. Sultan Daru dan rakyatnya yang sedang bergembira dihantam oleh gelombang besar itu. Kedua raksasa sakti itu juga dihempas oleh gelombang besar sampai jauh ke daratan. Rumah-rumah hancur, hewan ternak mati bergelimpangan, sawah-sawah musnah, desa dan kota hancur berantakan. Sedangkan Sultan Alam dan rakyatnya menyaksikan kejadian mengerikan tersebut dari atas gunung yang tinggi. Sejak saat itu, Pulau Sumatera menyatu di bawah pimpinan Sultan Alam yang adil dan bijaksana. Mereka membangun kembali desa-desa dan kota-kota yang hancur. Kemudian Sultan Alam membangun sebuah kerajaan jauh dari pantai. Karena untuk menghindari apabila gelombang besar itu datang kembali. Kota itu diberi nama Banda Aceh. Sedangkan bekas kepala naga itu disebut Ulele. Dan tempat kedua raksasa sakti itu terkubur diberi nama Selawah Agam dan Selawah Ino. Sedangkan pulau yang terbentuk dari tubuh naga disebut Pulau Weh atau Pulau Sabang. Inilah dia Pulau Sabang bila dilihat dari atas. Dan ini pula Gunung Selawah Agam. Ini dia Gunung Selawah Ino. Dan ini dia Ulele. Oke adik-adik, sampai di sini cerita kita. Terima kasih dan sampai jumpa. Jalan-jalan ke Ulele. Jika ada waktu, datanglah ke Pulau Weh. Adik-adik yang kece-kece, ingat selalu pesan Tengku Weh. Kalau ada gempa besar, kemudian diikuti air laut surut, adik-adik harus pergi menjauhi pantai dan naik ke tempat yang tinggi. Salam.